Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansakun, gimana kabarnya nih? Semoga pada semangat ya nonton video kita kali ini. Nah, sebelum memulai wawancara pada hari ini, izinkan kita untuk pemanasan dengan berpantun. Oke, langsung saja. Jalan-jalan ke Pasar Blora. Cakep. Pulangnya membeli kurma. Cakep. Kita nggak cuman sekedar wawancara, tapi mau berbagi inspirasi bersama. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok Satu. dengan anggota saya Lisna Sialstari, Saya Azal Fisharina. Saya Rahmatini Fadilah. Saya Evalatu Safa'ah. kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami yaitu Bapak Sueb selaku wirausahawan rebana atau alat rebana yang ada di Desa Bakalrejo. Yuk intip keseruannya, jangan sampai kedip ya, biar nggak ketinggalan info-info menarik dan seru lainnya. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk mengasah kemampuan berwirausaha kami. Kami sebagai generasi muda tertarik dengan dunia berwirausaha. Di samping itu, dengan melakukan wawancara ini kami harap dapat menuai pengalaman-pengalaman berharga dari awal merintis hingga saat ini. Serta kami harap dapat menuai inovasi kreatif dalam melakukan usaha. Alasan kami memilih pelaku usaha tersebut sebagai narasumber kami adalah karena Bapak Sueb sudah terkenal di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan masyarakat Guntur. Selain itu, kami sudah melihat bukti nyata dari UMKM tersebut. Baik teman-teman, sekarang kami sudah bersama dengan salah satu wirausahawan hebat dan kece di daerah Puritan, Bakalrejo. Baik Bapak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke, siap. Nama saya ya. Nama saya Muhammad Sueb. Asli kelahiran pribumi Mbak, mriki Mbak. Bukan pendatang ya. Usaha ini aji rebana, termasuk alat yang di SMA itu toh kan produk beri kita ngira ngertos kan itu kan emblemnya merek itu nah niku termasuk. Baik teman-teman, kami lanjut ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai usaha ini? Yang menginspirasi apa ya Mbak? Dulu itu berarti cerita ini ya. Dulu kan seorang karyawan biasa Mbak, kuli lah. Terus kan saya ada gini, jadi saya apa ya? Soalnya kalau saya ngomong kan agak susah ya Mbak ya. Kan gini. Ceritanya tuh dulu karyawan terus punya pemikiran tuh kepingin mandiri ya toh. Terus jadi saya keluar yang menurut saya yang penting mandiri gitu. Mandiri, jadi cara istilahnya itu kepingin bebas, kepingin berkarya, kepingin mandiri lah, berwirausaha. Terus keluar tuh bingung juga Mbak, mau ngapain kan gitu. Nah setelah keluar aku juga bingung sebenarnya. Ya terpaksa juga, belum ada persiapan. Yang penting saya keluar dulu dari karyawan, baru saya mulai gitu. Pertama kan gini Mbak, saya kan menyuplai kebutuhan pengrajin dulu. Nah terus kan lama-lama ya, kenapa saya bisa di rebana ya? Kan saya nyuplai kebutuhan
pengrajin, nyuplai kulitnya, terus apa namanya, lama-lama kan sambil belajar gitu loh. Nah, terus tahu, terus saya mulai gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sejak kapan Bapak merintis usaha ini dan apa produk utama yang ditawarkan? Untuk merintis. Nggih, sejak kapan Oh, sejak merintisnya? kapan? Oh, udah lama Mbak, cuman kapannya tuh lupa saya. Soalnya gini, kayak itu loh Mbak, maksudnya itu kayak nggak sengaja. Begitu ada kesempatan saya mulai gitu. Begitu ada kesempatan saya mulai. Jadi mulainya kapan ya? Sekitar 10 tahunan yang lalu lah. Lebih 10 tahun lebih. Sebelum saya berkeluarga saya sudah mandiri. Nah. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Maksudnya tantangan seperti apa Mbak? Tantangan-tantangan atau masalah-masalah Maksudnya tantangan saat gelutan atau gimana? ya ini halangan-halangan yang dihadapi dalam merintis. Itu berarti halangannya itu gini. Sulitnya apa namanya? Misal kayak Mbak ya, Nggih. mencari kepercayaan ya, apa itu namanya? Kepercayaan dengan pelanggan bisnis. Itu sulitnya di situ sebenarnya. Terus untuk yang lain-lain sudah dipelajari. Kalau untuk mencari kepercayaan namanya ya, Iya. itu sulit kan, soalnya pribadi jenengan kan gitu. Iya. Telepon cukup. Jawabannya Iya. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Ya tetap berusaha Mbak, berusaha dalam arti bisa katakan kepercayaan ya. Pokoknya saya berusaha sejujur mungkin lah, Jalin kepercayaan dengan pelanggan. Maksudnya jujur ya, dari misal katakan jual produk ya berkualitas, terus maksudnya segi lain-lainnya ya yang penting jujur gitu saya. Kalau saya itu. Menurut Bapak, apa kunci keberhasilan usaha Bapak hingga saat ini? Kunci keberhasilan, saya belum apa namanya merasa berhasil sebenarnya, belum ya. Cuman mengalir aja lah. Kalau saya kan mengalir aja. Cuman gini, cara istilahnya kunci berhasil kan ya sebenarnya, cara bahasa Jawanya kan apa Mbak? Giat berusaha. Nah, betul. Ya seperti yang di sekolah-sekolahan ajarkan itu, saya lakukan. Jadi tekun, terus disiplin, terus kerja keras itu, semangat, pantang menyerah lah. Misal katakan terpuruk, namanya mulai ya, baru mulai misalkan awal-awal pasti kan nggak semulus langsung berjalan lancar kan ya. Yang penting gigih, semangat gitu. Pantang menyerah. Oke, terima kasih Bapak. Apakah Bapak pernah mengambil langkah inovatif dalam mengembangkan usaha? Jika jawabannya ya, bisa ceritakan langkah Oke, inovatif? siapa? Pasti ada Mbak. Harus itu. Cara istilahnya kan gini. Misal katakan kayak saya kan tidak yang paling awal itu, maksudnya saya kan istilahnya kan merintisnya meniru yang orang yang sudah jalan. Jadi bukan kalau inovasi kan berarti baru toh, orang lain belum melakukan, saya coba kan gitu. Saya sebenarnya meniru, cuman untuk langkah inovatif kan gini, cara istilahnya dari segi pemasaran harus beda maksudnya kan gini. Misal katakan offline, online juga, terus apa ya, strategi maksudnya gini Mbak.
strateginya beda. Beda, harus beda dengan yang lain. Oh, yang lain ini. Kalau misal sama kan otomatis gini Mbak, otomatis kita kalah. Diibaratkan saingan itu mesti kalah sama yang lebih dulu, lebih senior kan. Soalnya kalau merintis kan uang kepercayaan pelanggan aja belum punya kan gitu. Jadi kita harus punya strategi gitu loh. Nah, gitu. Ini dijual offline atau online juga? Offline, onlinenya online medsos, maksudnya sekedar iseng-iseng sebenarnya Mbak. Jadi iseng-isengnya itu ya tenanan, iseng-iseng tapi tenanan gitu loh. Tapi offline, kalau onlinenya kan maksudnya nggak di marketplace, enggak, marketplace yang kayak Shopee, enggak, cukup medsos gitu. Jadi misalnya katakan ikut-ikut grup gitu, seperti itulah. Terus apalagi? Menurut Bapak, seberapa penting sikap disiplin, kemudian kerja keras, dan pantang menyerah dalam menjalankan usaha? Aduh lah gue, bertentangan karo kehidupan gue. Ini wong belalu sih Mbak. Disiplin sebenarnya butuh banget Mbak. Disiplin maksudnya kan gini, tak ibaratkan disiplin itu kan disiplin terutama kalau saya itu kan kepercayaan Mbak. Hubungan sama pelanggan, sama orang-orang lah gitu. Jadi kalau masalah gimana? Buatan niki poin-poin pentingnya dicatat. Terutama disiplin sosialnya Mbak. Bukan kalau masalah disiplin kerja kan ya disiplin juga sih, tapi kalau menurut saya pribadi itu enggak. Ya penting juga, tapi maksudnya nggak begitu penting, nggak harus saya yang mengerjakan ya. Yang penting itu apa ya? Cara istilahnya kita, cara bahasa sekolah ya Mbak, mindset kita itu yang perlu disiplinkan yang itu. Terus sama misal katakan hubungan sosial itu kita sebaik mungkin lah. Cara istilah orang tua kalau mengajari kita itu jangan menyakiti ya pelanggan ya, pokoknya sesama lah gitu. Itu pertanyaan gimana pertanyaannya? Pertanyaannya ya seberapa penting sikap disiplin? Gitu ya. Ya di situ ya penting banget sebenarnya. Tapi terutama saya andalkan itu disiplin di situnya. Misalnya hubungan terutama keuangan dengan pelanggan, soalnya kan ini kan saya kan juga belanja, saya juga menjual gitu. Yang penting itu jangan itu Mbak, istilahnya apa, ngakali itu apa namanya? Apa itu memanfaatkan ya? Iya, apa bahasanya yang keren apa, yang paling ngakali itu apa namanya? Iya, memanfaatkan ya, nah gitu. Yang penting nggak ngakali, berusaha mengalah gitu maksudnya. Misal katakan berarti murni jujur gitu. Murni jujur itu harus dijunjung tinggi, itu menurut saya. Kunci kesuksesan tadi kan. Nah, itu jujur yang lebih penting. Jadi untuk yang lain-lain nanti bisa mengikuti Mbak. Mengikuti dalam arti jalan mengalir gitu. Mengalir terus adalah bisa dikatakan kalau kita menanam kebaikan kan akan menuai. Hasilnya kan pasti baik juga kan, kembali ke diri kita kan, seperti itu. Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Bagaimana Bapak membangun kepercayaan dengan pelanggan dan rekan bisnis? Kok lain enggak Bu? Ada sambungannya dari tadi. Gimana? Bagaimana cara membangun kepercayaan yang baik dengan pelanggan dan rekan bisnis? Nah itu tadi ya harus jujur mengalah, terutama mengalah. Soalnya pada prinsipnya kan gini Mbak, manusia itu kan maunya kan kita yang untung. Saya sama jenengan maunya kan jenengan untung kan, nggak mau rugi sedikit pun kan pada prinsipnya gitu. Jadi gini, misal katakan oh Mbak E itu maunya misal katakan dimanja, ya saya berusaha memanja biar jenengan puas gitu loh, meskipun saya tersakiti gitu. Jadi kan pasti jenengan kan pasti seneng kan, oh ternyata Pak Haji Rebana ya maksudnya Pak Haji Rebana
orangnya enak kan, jadi jenengan puas kan. Nggih. Sebenarnya saya nggak puas sama jenengan, tapi saya yang penting jenengan gitu loh. Nggih. Prioritas itu pelanggan. Berarti seberapa usaha mungkin lah untuk memahami karakter pelanggan. Gitu. Tapi karakternya itu hampir mirip, Mbak. Hampir mirip, jenengan tuh hampir mirip. Meskipun nggak sama ya. Tapi pada prinsipnya itu seperti itu. Saya pribadi sebenarnya kan saya maunya kan untung. Nggih. Meskipun di wawancara kalau nggak ada urusan saya sebenarnya ya males juga. Seperti itu nih contoh loh. Nggih. Nah, di situ. Jadi pada prinsipnya yang penting jenengan dulu, saya belakang. Kalau saya ada sisa, saya gitu. Tapi ini galau nih Pak. Set, ya Galau gimana? kata-katanya. Jadi kan mendahulukan orang lain, baru diri sendiri gitu. Itu maksudnya ya bukan begitu banget sih, tapi cuman itu jadi pegangan. Oke. Tapi kalau misal katakan jenengan terus saya kok nggak ada untungnya, ya lemes juga kan. Tapi kalau bisa Oke. simbiosis mutualis bersama, Saling menguntungkan kan gitu. gitu ya Mbak. Tapi pada prinsip semua orang itu maunya diuntungkan, Oke. maunya. Kalau saya rugi enak ya, lo enak saya biasanya yang populer apa? Enak di lo nggak enak di gua kan gitu. Nah itu prinsip semua orang rata-rata seperti itu. Jadi maunya itu Menang. saya yang untung, kamu yang nggak enak kan gitu loh. Kamu juga saat itu, tapi kan kalau nggak untungan berarti kan nggak jadi bang. Maunya diuntungkan kok, saya diuntungkan dengan diuntungkan kok. Pada prinsipnya seperti itu. Berarti anu ya Mbak, paham maksud saya ya, kemana arahnya ya, nah di situ. Apalagi Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang ingin merintis usaha? Oke, yang penting gini Mbak, untuk generasi muda ya, emang kalau didengar kayak itu Mbak, sombong, mati ya. Tapi ini hanya motivasi, jangan dimasukkan ke hati. Gini Mbak, kalau bisa, ini memang agak keras ya. Jangan jadi karyawan lah. Sekecil apapun harus mandiri. Jangan ngikut orang lain. Pokoknya jangan jadi karyawan. Kalau emang awal-awal untuk mencari pengalaman, oke lah, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Nanti kalau kita lama-lama di situ, kita nyaman di situ, pikiran kita nggak mau beralih ke mandiri di bidang usaha loh. Jadi gitu. Jadi kita sebelum kita terjun kerja, kita harus ditanam dulu. Pokoknya saya nggak mau jadi karyawan, saya maunya mandiri. Tapi harus segera mulai, jangan tunggu lama-lama. Nanti kita nyaman di situ, kita lupa. Gitu. Contoh ya, contoh. Meskipun sudah mandiri juga ya, itu kita juga harus pandai-pandai dalam arti gini. Ini contoh kita ya Mbak. Contoh. Jadi misal katakan kita sudah usaha. Satu saya masuk tuh mindset kita itu harus tepat. Maksudnya harus maksimal, harus cerdas gitu loh Mbak. Cerdas itu dalam arti gini. Cerdas dalam arti pilihan. Contoh misalkan kita sudah jadi pelaku usaha ya. Jadi pedagang katakan. Pedagang es, nyun saya bukan menyinggung penjual es, bukan. Ini hanya untuk motivasi. Sama-sama jual es yang skala kecil itu loh, yang dijual katakan di sekolah-sekolah, harganya kan Rp500. Nyun saya bukan. Saya ulangi biar misalkan nanti kalau direkam didengarkan ya biar nggak tersinggung. Jualan es katakan yang skala kecil, kita jual di keliling di sekolah anak kecil, harganya satu bungkus Rp500 katakan, atau 1.000 atau 2.000. Kenapa kita nggak sama-sama es, kita nggak cari pasar yang harganya bisa 5.000 atau 10.000? Berarti cari yang beda, inovasi yang terbaru itu gitu, berarti inovasi ya, meskipun sama lah. Contoh aja, sama-sama es krim ya, es krim itu misalnya es krim. Jika kalau di anak-anak, lo tak contohkan di anak-anak, es krim itu yang dijual di kelas
anak-anak itu kan waktu dulu kan saya ada, itu harganya 500. Kalau di toko, katakan di toko modern, harganya kan sampai 10.000 Mbak. Harga barangnya sama, cuman kita tinggal poles sedikit aja atau kasih bungkus yang menarik atau apalah, bisa 10.000. Itu kan selisih beda. Misal katakan harganya 9.000 kan Mbak. Contohnya kayak kopi kalau di warung kopi yang skala paling kan harganya kan 3.000 kan. Lah kenapa kalau kita minum kopi di kafe harganya bisa mahal? Bahan bakunya sama. Lah itu karena otaknya beda gitu loh. Cara berpikirnya beda. Mampu menempatkan maunya ditempatkan di mana usahanya gitu. Ya maksudnya kan gini, kita harus pandai-pandai cari pasar gitu loh. Maksudnya pasarnya, market. Kalau bahasa sekolahnya kan market. Jadi bukan misal udah pelaku usaha, bukan asal jual. Kalau asal jual ya nanti kita nggak maju-maju. Itu segi logikanya seperti itu. Tapi di balik itu juga sebenarnya pada peristiwa tadi, kembali yang ke atas tadi. Yang penting jujur, kita tanam kebaikan, nanti insya Allah jalan kita akan lebih mudah, lebih enak gitu. Apalagi menurut Bapak, keterampilan apa yang paling penting untuk dikembangkan oleh anak muda agar sukses berwirausaha? Kan gini Mbak, contoh jenengan awal, wong jenengan juga pengalaman mungkin ya Mbak. Sama saya itu mungkin pengalaman jenengan, mungkin mungkin loh Mbak, mungkin seperti bisa juga tidak mungkin loh. Bisa jadi. Nah, bisa jadi tidak mungkin. Gini Mbak, jadi kalau otak ini tuh maksudnya, otak kok sarungan ya. Pola pikir ya. Pola pikir kita kalau kita tata itu peluang semua sebenarnya. Peluang semua Mbak. Jenengan kesini sebenarnya peluang juga. Cuman kita nggak tahu. Seperti itu. Kalau pola pikir kita, misal katakan emang ini arahnya kan backgroundnya kan wirausaha ya. Kalau mindsetnya itu kita berwirausaha, apapun jadi. Bener. Katakan lihat aqua. Ini air putih ya. Ini contoh loh Mbak. Kan jangan tiap hari minum air putih, di rumah pun minum air putih kan. Ini kok bisa dijual ya? Ini ngomongin wirausaha loh Mbak, bisnis loh. Kan berarti wirausaha kan berbisnis gitu temasnya. Loh, gini bisa dijual ya air putih ya? Kok yo laris ya? Loh, itu kalau mindset usaha. Kalau mindsetnya biasa-biasa kan nggak gagas ini. Kan ya biasa-biasa aja. Karena ini arah pikir kita nggak diarahkan, nggak mengarah gitu loh. Maksudnya di situ. Terus katakan ballpoint kok ini ya, ini dari apa ya? Maksudnya arahnya terus ini gimana ya? Gak bisa dijual ya? Maksudnya kita pelajari terus, tapi arahnya di yang hal positif ya. Di wirausaha. Soalnya apa aja semua kehidupan itu Mbak, pada dasar prinsip sama, secara teori sama. Maksudnya ini kan diterapkan di usaha, diterapkan di kehidupan juga sama sebenarnya. Sama. Kuncinya itu gini Mbak, kita itu harus jadi orang baik lah. Kuncinya itu sebenarnya jadi orang baik. Tapi alhamdulillah nanti kalau mindsetnya kita terarah, ya nanti insya Allah kalau jadi orang baik itu nanti kita akan disampaikan di situ. Bisa katakan dengan kepengennya kok jadi pegawai negeri, didorong, istilahnya kan cara bahasanya kan usaha dan doa itu tuh. Kalau ya ikhtiar sama doa. Katakan hanya berdoa aja, ya Allah, aku ingin ini, tapi tanpa didorong dengan istilahnya doa ya, didorong dengan berbuat baik, kan belum baik. Jadi doa yang nyata, doa kita wujudkan, bukan hanya sekedar ucapan. Berarti harus ada tindakan, bukan kata-kata saja.
berarti ada upaya di situ. Nggih. Harus ada itu, Mbak. Harus ada tindakan yang penting itu tindakan. Misal jenengan tak contohkan ya, ini contohnya ini emang arahnya itu agak tak serempetkan. Katakan jenengan ada teman Anda sakit. Lah kasihan ya teman saya, misal katakan jenengan Mbak, namanya siapa? Ini Eva. Eva. Nah, Mbak Eva, kasihan ya misal katakan pas kena musibah. Tak doakan. Kalau kamu nggak bertindak itu sama saja enggak ada. Ya maksudnya enggak gitu, bukan sama aja, mending. Cuman kan itu sekedar mending, hanya mendoakan. Terus jenengan namanya siapa tadi? Lisna. Lisna. Mbak Lisna api ya, wongnya perhatian sama Mbak Eva. Itu hanya di kata-kata. Lah, apalagi didukung dengan tindakan. Sudah, ini tak bantu, ini saya punya uang segini Mbak, ini buat beli obat. Kan beda kan, hanya mendoakan. Nah, contohnya di situ, arahnya mudeng kan. Jadi itu diterapkan di apa aja sama sebenarnya. Yang penting siji, jadilah orang baik. Orang baik itu ndelalah. Itu bukan mengendori, tapi kalau tak ungkapkan di sini kayak ngendori. Soalnya sama kan motivasi kan tadi, jadi ini enggak tak ungkap. Nanti kalau mau ini jangan di live. Nanti tak kasih ramuan yang jitu nanti. Soalnya gini Mbak, kayak itu, wah itu nggak masuk dengan teori apa namanya, teori ekonomi. Jadi yang penting kalau pesan saya itu jujur, jangan mencurangi, jangan merugikan teman, relasi, siapapun. Jangan merugikan. Contohnya merugikan itu bukan hanya mengakali Mbak. Katakan jenengan sama-sama dagang yang mengatakan. Kalau secara ekonomi kan sah-sah saja sahnya. Tapi kan sama menyakiti teman jenengan. Lihat contohnya di situ. Jadi kita benar-benar cari celah lah biar teman jenengan tetap nyaman, jenengan tetap main. Jenengan punya pikiran juga seperti saya. Nah, secara prinsip ekonomi kan tidak masalah kan, secara hukum Islam tidak masalah. Ini kan dagang, tapi segi sosial sampean kan menyakiti teman jenengan kan. Nah, kayak gitu tuh Mbak. Sebisa mungkin dihindari. Kalau darurat tidak apa-apa, mana tempat seperti kampung lah kalau macam-macam. Darurat loh Mbak. Nah itu guyon Mbak. Jadi kayak itu terus sebisa mungkin dihindari. Nanti soalnya imbasnya ke diri kita gitu. Apalagi menurut Bapak, keterampilan apa yang paling penting untuk dikembangkan oleh anak muda? Ya, ini sampun. Lanjut. Saya keterampilan apa? Sampun mau. Dia minta jawab ya itu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan terkait perjalanan usaha Bapak? Ada hal yang berarti maksudnya ya? Hal lain di luar usaha mungkin. Hal terkait perjalanan usaha. Hal lain terkait perjalanan usaha. Iya, maksudnya hal lain itu. Hal lain selain perjalanan usaha. Gitu. Oke. Hal lain itu yang kan gini Mbak. Sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan tadi jawabannya. Pokoknya itu gini. Kalau saya kan apa aja kan tak lakuin sebenarnya. Itu tapi yang bukan berupa fisik, maksudnya misal katakan gini, itu usaha ya. Saya usaha itu sebenarnya banyak Mbak sebenarnya, bukan ini aja. Boleh katakan terus misal, tapi satu bidang, satu jalur. Kayak nyuplai kebutuhan. Contohnya gini lah, jenengan kalian teman-teman jenengan, kita tak contohkan ya, kan jenengan tahu kebutuhan jenengan kok kebutuhan Mbak Eva apa, sama kebutuhan Mbak aja, sama Mbak ya kan pasti beda meskipun ada yang sama. Nah
itu jenengan melengkapi kebutuhan Mbak Eva sama Mbak Aja gitu. Tahu arahnya? Tahu. Oke, baik. Berarti jenengan cerdas nak tahu arahnya. Alhamdulillah. Nah, ya seperti itulah. Jadi kurang jelas ya sebenarnya. Ya intinya ki pinter cari peluang, tahu kebutuhan Konsumen. siapa, bukan konsumen, siapa aja, siapa itu bisa jadi konsumen soalnya. Tahu butuhnya siapa, kita bisa mencarikan, kita carikan. Niatnya mencarikan aja, nggak usah kita Memenuhi. nggak usah kita bisnis, kita usaha. Nanti kalau niatnya kita baik, pasti ada imbalannya di situ. Kalau saran saya, jadi nanti saya ceritakan kalau nggak di live. Soal ini berkaitan dengan apa seseorang, jadi kan nggak enak. Maksudnya kalau didengarkan kan nggak enak lah gitu. Ya contohnya seperti yang penting kita niatnya nggak bantu teman yang kita. Oh Mbak Eva nggak, nah ini tarik kesulitan dan ini tuh Mbak saya punya contohnya seperti itu diterapkan di usaha kan bisa seperti itu. Sampun, pertanyaannya sampun. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aji telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber kami. Semoga usahanya semakin maju dan berkah. Ya. Dalam merintis usaha, perjalanan kita tidak selalu mulus atau langsung menuju kesuksesan. Sifat disiplin yang tinggi serta etos kerja yang kuat perlu dalam merintis usaha. Kerja keras serta kejujuran merupakan fondasi penting dalam mengembangkan usaha. Karena hal tersebut merupakan aset berharga dalam menjaga kepercayaan konsumen. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, kita perlu menjalin hubungan baik dengan semua orang. Menghadapi berbagai tantangan adalah hal yang wajar. Kita harus yakin bahwa kita harus bisa melaluinya. Jika kita tidak yakin, kita tidak bisa mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Pola pikir seorang pemilik usaha itu sangat berbeda dengan orang lain. Sikap mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, kita perlu tanggap dan melihat memanfaatkan peluang yang ada di sekitar, serta merubahnya menjadi barang yang berharga dan memiliki nilai jual. Bagi generasi muda yang ingin merintis usaha, penting untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ketekunan dalam melakukan berbagai hal. Jangan takut mencoba dan belajar dari setiap pengalaman, karena setiap langkah yang kalian ambil adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Sekian wawancara pada hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sueb dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri, tapi kamu selalu di hati.